Oke, sebelum saya memulai presentasi kelompok kami, terimalah tamu dari kami. Nama saya Adi Budaya, nama Budaya. Pada hari ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang punahnya beberapa spesies di bumi yang merupakan dampak dari perubahan iklim. Nah, sebelum saya ke penjelasan kepunahan, saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim terlebih dahulu. Nah, perubahan iklim secara signifikan yang terjadi pada periode waktu tertentu. Nah, dengan kata lain, perubahan iklim juga bisa diartikan sebagai perubahan suhu yang drastis, curah hujan, pola angin, dan lain sebagainya. Pokoknya yang hal-hal yang bersangkutan dengan iklim. Nah, kalau kepunahan adalah hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau sekelompok takson. Nah, dari perubahan iklim sendiri dapat mempengaruhi ekosistem di seluruh dunia dan dapat menyebabkan kepunahan pada beberapa spesies di bumi. Nah, di sini ada faktor punahnya beberapa spesies di bumi dikarenakan pertama berkurangnya daratan, kedua dari global warming. Nah, dari global warming ini akan menyebabkan beberapa penyebab lagi, yaitu seperti kebakaran hutan, es mencair, matinya terumbu karang, dan intrusi air laut. Nah, dampak atau akibat dari kepunahan spesies di bumi. Berkurangnya keanekaragaman hayati di bumi, terganggunya keseimbangan ekosistem di bumi, terganggunya biogeokimia di bumi. Jadi biogeokimia itu berasal dari kata bio yang berarti hidup, geo yang berarti lingkungan abiotik seperti tanah dan air, dan kimia yang berbicara mengenai reaksi suatu unsur atau zat. Jadi biogeokimia adalah siklus yang terjadi pada suatu unsur kimia melalui lingkungan biotik atau makhluk hidup dan lingkungan abiotik seperti tanah dan air. Kemudian kepunahan massal. Punahnya beberapa spesies di bumi dapat menyebabkan spesies lainnya kehilangan sumber makanan utama mereka dan menyebabkan mereka kelaparan, sehingga dapat menyebabkan kepunahan massal. Kemudian perubahan fenologi. Fenologi adalah periode fase-fase yang terjadi secara alami pada tumbuhan. Jadi ketika terjadi perubahan pada fenologi dapat membuat tumbuhan-tumbuhan tertentu berbunga lebih cepat. Sementara serangga-serangga pembantu penyerbukan belum siap sehingga siklus reproduksinya terganggu. Kemudian yang terakhir ada perubahan interaksi antar spesies. Cara mengatasinya, menjaga habitat alami. Habitat alami spesies dapat dipertahankan dengan menjaga kelestariannya, seperti mencegah deforestasi dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Dengan mempertahankan habitat alami, spesies memiliki tempat tinggal yang stabil dan aman untuk hidup. Menanam kembali hutan. Hutan yang gundul dapat ditanam kembali untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Kehadiran hutan yang sehat dapat membantu menyeimbangkan ekosistem dan memberikan tempat tinggal bagi spesies yang terancam punah. Oke, next ada contoh-contoh gambar hewan yang terancam, yang bukan belum punah, yang terancam punah itu banyak kan ada di kutub daerah kutub karena diakibat kayak oleh global warming itu. Yang pertama ada beruang kutub, yang kedua dengan ada lake, sama yang terakhir ada anjing laut. Itu contoh-contoh yang kita pakai. Contoh faktanya itu yang pertama diperkirakan 30% spesies binatang dan tumbuhan akan punah dalam beberapa dekade ke depan akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia. Kedua, lebih dari setengah populasi beruang kutub di dunia diprediksi akan hilang pada tahun 2050 karena hilangnya habitat mereka akibat pencairan es di Arktik dan disebabkan oleh pemanasan global. Berikut adalah ini gak pasti. Yakin? Kata siapa? Sejak penciptaan bumi pada 4,5 miliar tahun yang lalu, iklim bumi telah berganti-ganti secara drastis. Buktinya saja, zaman es sudah berulang kali
terjadi. Nah, di saat waktu itu, suhu bumi pun memanas karena alam bisa membuat pemanasan global. Misalnya, luasnya lapisan es yang menutupi sebagian besar Amerika, Asia, dan Eropa membuat CO2 dan gas rumah kaca menjadi bertambah banyak. Suhu rata-rata global mengalami peningkatan hingga 5 derajat dari zaman es terakhir. Hal itu pun yang membuat air menjadi lebih hangat dan suhu jadi lebih panas. Otomatis, pola sirkulasi laut dan atmosfer juga berubah-ubah setiap waktu. Menariknya, sebenarnya peristiwa ini juga yang membuat tampilan muka bumi berubah-ubah tiap zaman. Ya, contoh simpelnya, tahun kemarin baru ditemukan pulau baru akibat pasang surut air laut. Apalagi kalau bukan karena iklim yang berubah, belum lagi dibantu oleh gerakan tektonik bawah laut. Tapi memangnya gara-gara apa sih? Kok bisa iklim berubah-ubah? Jawabannya sebenarnya banyak. Mulai dari perubahan intensitas matahari, variasi orbit bumi, letusan gunung api. Oke, yang mungkin yang video yang tadi kita tayangkan tadi bukan lebih ke kepunannya daripada kita lebih ke perubahan iklimnya. Tapi dari dampak perubahan iklim tadi itu yang dapat menyebabkan kepunahan daripada spesies-spesies di bumi. Berikut ada kata bijak dari Frank Lloyd Wright. Pelajari alam, cintai alam, tetap dekat dengan alam. Itu tidak akan pernah mengecewakanmu. #SaveTheEarth. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Nama saya Adi Budaya, nama budaya. Budaya.